Pengemis. Halo. Oke, kita mulai ya. Yang lain udah terhubung belum nih? Udah, Kak. Ya. Udah kelihatan belum soalnya layar? Udah. Nah, oke. Kemarin kita sampai nomor 30 ya. Sampai kalimat inti. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 31. Udah siap belum? Insya Allah siap. 31. Perbaikan penulisan yang bisa dilakukan pada paragraf kelima adalah. Berarti kita lihat ke paragraf kelima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti yang ini ya. Nih. Perbaikannya apa? Kalian menemukan sesuatu yang perlu diperbaiki atau enggak? Coba dicari dulu. Ada yang perlu diperbaiki kah? Yang mana? Nemu nggak? Kita sepakat, amat sepakat dengan penegasan Jokowi bahwa integrasi antar moda transportasi di Jabodetabek tak boleh ditunda lagi. Kata antar moda harusnya ditulisnya gimana? Gabung. Digabung ya. Ya, antar itu digabung, tapi kalau antara itu dipisah. Coba kita lihat ada nggak? Membubuhkan tanda baca koma setelah kata Jokowi. Nggak perlu. Di Jabodetabek ditulis salah. Antar moda dan antar seluruh sebaiknya ditulis antar moda dan antar seluruh. Benar ya yang C ya? Perbaikan penulisan yang C, digabung antarnya. Nomor 32. Padanan kata niscaya. Niscaya itu apa sih? Niscaya, coba yang punya KBBI dibuka dulu. Niscaya itu apa artinya? Selalu, Mbak. Kalau di KBBI apa? Pasti. Niscaya itu tuh pasti. Niscaya itu sama dengan pasti. Gitu. Mutlak, pasti itu niscaya. Berarti padanan kata niscaya itu yang A, pasti. Oh. Lanjut, nomor 33. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut. Diskon. Iya.
pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut. Berarti kita cara nyarinya gimana? Lihat dulu kepilihannya. Nih, misalnya yang A. Kemacetan di Jakarta akan dapat diurai jika pelebaran jalan dilakukan di ibu kota. Terus ambil kata kuncinya. Kemacetan di Jakarta sama pelebaran jalan. Terus kita lihat langsung ke atas pakai cara scanning. Kayaknya nggak ada ya di teks. Ada. Nggak ada. Terus lihat lagi yang B. Jakarta adalah kota pertama termacet di planet bumi. Benar nggak? Salah. Yang pertama siapa? Nggak ada, Kak. Nggak ada ditulisin. Nggak ada. Menempati posisi keempat ya, sebagai kota paling macet, bukan pertama di dunia. Kemudian yang C. Untuk mengurai kemacetan di Jakarta belum optimal. Kemacetan di Jakarta belum optimal. Benar. Ada ya? Paragraf berapa? Nih. Namun harus kita katakan pula upaya-upaya itu masih jauh dari optimal. Berarti belum optimal. Coba kita lihat lagi ke bawahnya. Kemacetan terjadi karena warga masyarakat Jakarta membludak. Bener nggak? Nih. Kemacetan yang begitu akut di Jakarta terjadi karena daya tampung jalan kian kedodoran oleh ekspansi kendaraan. Bukan karena banyaknya masyarakat, tapi karena banyaknya kendaraan. Tuh, berarti salah. Jadi antara antara C sama D, mana yang kira-kira paling mendekati? Yang D. Yang C salah tadi, Kak. Yang C salah ya. Pemerintah mengestimasi kerugian akibat kemacetan lebih dari 100 triliun, tapi nggak lebih dari 100 triliun, cuma antara 65 triliun sampai 100 triliun. Tuh, yang D salah. Berarti yang benar yang C. Tuh, jawabannya C. 34. Pernyataan yang berupa fakta. Tuh, lihat aja yang mana yang fakta.
Bebek. Coba kita lihat ya. Yang A sekarang. Fakta atau opini? Survei teranyar yang dilansir CNN. CNN itu apa sih? Kantor berita, Kak. Iya, CNN itu kantor Berita. berita ya. CNN kantor berita. Berarti legit nggak dia kalau yang ngomongin soal survei itu kantor berita? Pada awal tahun ini menyebutkan bahwa Jakarta menempati posisi keempat sebagai kota paling macet di bawah Los Angeles, Moskow, dan Bangkok. Ini bisa jadi fakta ini. Oke, kita tinggalin dulu yang A, sekarang yang B. Pemerintah mengestimasi. Mengestimasi itu kata lain dari apa? Kira-kira gitu. Kira, Pak. Tentu. Memperkirakan. Berarti kan belum pasti ya kan, baru kira-kira aja. Iya. Berarti masuknya ke opini. Yang C. Pengguna kendaraan pribadi akan dengan senang hati. Akan dengan senang hati itu perasaan kan? Akan dengan senang hati. Kalau perasaan ditulis sama penulis, sama apa ya, sama penulis yang mungkin bukan pelaku gitu, itu masih opini masuknya. Ini opini nih, senang hati. Tuh, yang D. Sudah terlalu lama kemacetan membajak rasa nyaman warga saat bepergian di Jakarta dan sekitarnya. Opini apa fakta? Masih opini sih, Kak. Opini, Kak. Nih, kenapa opini? Itu kan belum tentu menurut semua orang, Kak. Ada kata terlalu lama di sini. Terlalu lama itu menurut penulis, menurut yang lain belum tentu terlalu lama. Nanti ternyata baru 5 tahun, menurut sebagian orang baru sebentar. Tapi menurut penulis itu udah terlalu lama, kayak gitu. Itu kata terlalu lama itu masuknya ke dalam kata-kata opini, kata-kata pendapat penulis. Tuh, jadi D itu masuknya ke opini. Sekarang yang E. Fakta apa opini? Itu masih opini juga, Kak. Kenapa? Gubernur dan wakil gubernur boleh silih berganti. Tetapi kemacetan terus memamerkan kepongahannya. Ada kata boleh silih berganti. Boleh silih berganti. Itu kata-kata opini juga. Karena kalau misalnya gini nih, gubernur dan wakil gubernur terus berganti. Terus berganti. Berarti kan memang fakta ya karena terus berganti gitu. Tapi ini boleh silih berganti. Itu kayak seolah-olah kayak kata-kata yang dimainkan aja sama si penulis, bukan kata-kata fakta gitu. Paham ya? Berarti ini masih masuk ke opini. Berarti di antara A sampai E yang paling benar fakta yang mana? Yang A. A. Yang A, karena udah jelas nih siapa yang survei, terus menempati posisi keberapa, jelas juga keempat. Nah, di atas-atasnya siapa? Ada si Los Angeles, Moskow, ada Bangkok, kayak gitu. Makanya jawabannya A. Tuh ya. Lanjut. Oh, ini yang diperbaiki dan tidak diperbaiki ya.
35. Nasehat, baikan enggak? Perbaikan, nasihat. Nasihatnya kayak mana tulisannya? Kapital atau enggak? Cil. Kecil ya. Ya. Nasihat kecil ada enggak? Oh, tapi di sini adanya kapital ya. Ya udahlah yang paling Iya. mendekati aja, berarti B ya. Nasihat, sayangnya enak kapital. Daripada tidak perlu diperbaiki malah tambah salah kan. Ya udah yang B aja jawabannya, yang paling mendekati. 36. Pulau Kalimantan. P-nya kapital, K-nya kapital. P-nya kapital, K-nya kapital. Kenapa pulaunya ikut kapital? Pulau Karena itu mengikuti Kalimantannya. itu aturan kecil, Kak. P Kalimantan. Kalimantan itu besar karena nama bukan sih, Kak? Geografi, Kak. Karena itu diikuti. Kalau misalnya ada Provinsi. kalimat gini nih. Aku jalan-jalan ke pulau kemarin. Pulaunya kapital nggak? Enggak. Karena tidak diikuti oleh nama geografisnya ya. Nama wilayahnya, nama wilayah geografisnya. Ini Pulau Kalimantan, diikuti dengan nama wilayah geografisnya, Kalimantan. Berarti P-nya ikut kapital. Jadi P kapital, K kapital. Mana nih? Oh, C iya, D iya. Bisa C, bisa D ini berarti ya? Ya. Yang penting kalian tahu ya, yang benarnya yang gimana. Sekarang nomor 37. Bahasa Dayak Ngaju. Yang C. Bahasanya kapital enggak? Enggak. Enggak. Oke, nih. Ada 3 hal yang walaupun diikuti dengan nama suku atau dengan nama wilayah atau dengan nama apa gitu, dia enggak kapital. Itu yang pertama ada bahasa. Bahasa, suku, dan bangsa. Misalnya nih, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Bangsanya kecil, Indonesianya kapital gitu. Suku Ambon misalnya, S-nya kecil, A-nya kapital. Bahasa itu dia boleh kapital hanya kalau bahasa yang dituju itu bahasa pelajaran. Contoh, hari ini aku belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di situ kan mata pelajaran ya, belajar bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia itu sebagai pelajaran. Kalau sebagai pelajaran, bahasanya boleh kapital B-nya. Tapi kalau bilang dia lancar menggunakan bahasa Indonesia. Dia lancar menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya pelajaran bukan? Bukan. Bukan ya, bukan pelajaran ya bahasanya. Tuh. Jadi kecil kalau bukan pelajaran. Tuh, paham ya? Nanti dijelasin lagi deh kalau kurang paham. Kak, kalau makanan, Kak, Makanan contohnya? pisang Ambon. Oh, kalau itu nama jenis itu nggak kapital. Misalnya nih, Semuanya nggak contoh, kapital, Kak. aku makan pisang Ambon. Pisang Ambon kan nama jenis pisang ya. Bukan berarti pisangnya dari Ambon gitu. Berarti P-nya kecil, A-nya kecil. Ibu menyuruh beli garam Inggris. Garam Inggris apa iya garamnya dari Inggris? Enggak. Enggak kan ya. Nah, nama jenis berarti garamnya kecil, I-nya juga kecil gitu. Beda dengan gini. Aku menggunakan tapis Lampung.
Apakah jenis tapis? Kan tapis cuma punya lengkung, iya kan? Ya. Nah, itu baru kapital. Gitu. Berarti sate Madura kecil ya, Kak ya? Sate Madura kecil dong. Iya, Kak. Tuh. Bahasa Dayak Ngaju berarti yang mana jawabannya? C. C. Bahasanya kecil, Dayaknya kapital, Ngajunya kapital karena nama suku. Ya. Lanjut nomor 38. Ia dibayar. Ya, UKT belum ada kabar kok ya. Ya. Kamu nih berusaha. Pernah ketika ia melakukan konsultasi dengan seorang warga, ia dibayar dengan buah-buahan. Titik 2. Pisang, mangga, dan durian. Benar nggak? Apa salah? Benar. Kenapa Gak usah benar? diganti. Iyanya gede nggak, Mbak? I-nya. Ianya kecil dong. Ianya tetap kecil. Tanda baca yang digunakan benar nggak itu? Benar. Benar. Hah? Oke. Udah paham semua belum kenapa benar? Ada yang belum tahu? Nih, Mbak kasih tahu aja nih ya. Biar kita ngulas lagi deh. Kalau kita mau menggunakan titik 2 untuk perincian, titik 2 itu kan fungsinya salah satunya untuk perincian ya kan. Kalau kita mau menggunakan titik 2 untuk perincian, sebelum titik 2 itu harus dikasih tahu dulu jenis apa yang mau dirinci. Pisang, mangga, dan durian itu jenisnya apa? Jenis buah-buahan. Harus dikasih tahu dulu. Ia dibayar dengan buah-buahan, titik 2. Apa aja buah-buahannya? Pisang, mangga, dan durian, titik. Jadi kalau ia dibayar dengan titik 2, pisang, mangga, dan durian, salah apa benar? Salah. Salah ya, karena nggak dikasih tahu jenisnya. Tuh, paham kan? Nah, titik 2 ini salah satu fungsinya juga sebagai pengganti kata seperti, adalah, ialah, yaitu. Tuh. Jadi kalau udah ada titik 2, udah ada tanda titik 2, nggak perlu lagi pakai kata-kata seperti, adalah, ialah, itu nggak usah. Boros. Pilih aja salah satu. Tuh ya. Kak, terus untuk titik koma itu gunanya untuk apa, Kak? Titik koma itu ada ya. Titik koma. Titik koma. Coba di ini buka webnya. Salah satu fungsinya apa titik koma? Untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Titik 2 itu koma. Jemuk setara, Pak. Untuk apa? Ini jemuk setara. Contohnya. Saya buat nih sekarang. Agak mulia. Dia akan bela. Saya baca buku. Sebagai pengganti kata hubung. Tuh bla 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 gitu ya, Kak. Terus 2 kayak gitu.
Titik koma itu menggantikan kata sedangkan loh. Oh. Dibalik ya ininya. Nih, jadi tanda titik koma ya. Nih, salah satu fungsinya ada 3. Beberapa fungsinya ada 3. Yang pertama untuk memisahkan kalimat majemuk setara. Kalimat sebagai pengganti kata hubung di kalimat majemuk setara gitu. Adik, contoh nih ya, adik minum susu. Titik koma, ibu memasak makan malam. Titik koma ini bisa digunakan sebagai pengganti konjungsi. Konjungsi setara apa? Apa konjungsinya harusnya? Konjungsi setara. Sedangkan. Dan. Atau. Dan bisa, atau bisa. Dan ya misalnya. Tuh, adik minum susu dan ibu memasak makan malam. Itu bisa. Ini sebagai pengganti konjungsi yang pertama ya. Tapi konjungsinya khusus di kalimat majemuk setara. Tuh. Kemudian yang kedua, perincian klausa. Contoh nih. Syarat. Klausa itu apa sih? Tahu dulu klausa itu apa? Syarat menjadi siswa. Yang pertama misalnya. Berkelakuan baik, titik koma. 2, apalagi titik koma, yang merupakan klausa. Klausa itu apa? Klausa itu dia kalimat tapi belum mencapai sebuah kalimat gitu. Jadi gimana ya ngomongnya? Kalau kalimat itu kan lengkap ya. Ada subjek, predikat. Oh, gini gampangnya lah. Kalimat tapi pendek. Itu klausa. Tuh, berkelakuan baik. Ini klausa. Klausa. Terus apalagi? Misalnya menghormati sesama teman. Titik 2 itu. Jadi klausa itu kalimat tapi nggak panjang. Tuh, itu klausa. Itu ya, salah satunya. Kemudian bagian pemerincian. Nah, tadi kan ada titik 2 ya kan? Kalau titik 2 itu untuk merinci. Nah, ini untuk memisahkan bagian pemerincian. Misalnya, contoh ya. Ibu membeli buah-buahan. Titik 2. Nggak usah, buah-buahannya nggak usah. Misalnya gini aja. Ibu membeli apel, anggur, pisang. Titik 2, piring. Tuh nggak kelihatan ya? Piring, gelas, sendok. Titik 2, titik koma, kaos, celana, dan kemeja misalnya. Nah, titik 2 ini, titik koma ini dipakai sebagai pemisah bagian pemerincian. Kenapa pemisahnya? Gimana maksudnya? Nih, apel, anggur, pisang, ini kan buah-buahan, ya kan? Kategorinya buah-buahan.
Terus piring, gelas, sendok, ini kategorinya kan alat-alat rumah tangga. Kaos, celana, dan kemeja ini kategorinya pakaian gitu. Jadi kategori-kategori ini dipisahkan oleh tanda titik koma. Gitu loh. Paham kan? Paham. Paham ya? Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Mana tadi ya? Tadi berarti jawabannya tidak perlu diperbaiki ya, karena sudah benar ya. Ya. Sekarang 39. Suku Dayak. Benar nggak begitu? S-nya gede, D-nya gede. S-nya S-nya kecil. gede. S-nya gede. Apa kecil? Kecil. Kecil. Tadi kan Mbak udah kasih tahu. Ada 3 hal, ada 3 kata yang walaupun diikuti dengan nama suku, nama wilayah, nama apapun itu, dia tetap kecil. Itu ada bahasa, suku, dan bangsa. Tuh, salah satunya suku nih, contohnya suku Dayak. Berarti S-nya kecil, D-nya kapital. Gitu. Berarti tidak perlu diperbaiki. Lanjut, 40. Namun bukan sih, Mbak? Karena itu antar kalimat. Nggak ada tapi. Iya, harusnya namun. Nggak ada tapi, berarti tetapinya dihilangin aja. Gitu. Tapi konjungsinya dong. Ntar, contoh mana sih? Ntar, kalimatnya. Berkenaan dengan warga negara membunuh seorang anak dari tetua suku Dayak menaruh hati padanya. Ia adalah dokter Rania, seorang dokter umum yang kini menjadi istrinya. Pada akhirnya ia tetap harus kembali ke Pulau Jawa. Kalau konjungsinya dihilangin, masih ini nggak nyambung nggak kalimatnya? Masih. Kalau masih nyambung, mending dihilangin aja gitu. Kecuali kalau memang dia, kalau konjungsinya kita hilangin, dia benar-benar udah kayak rancu gitu kalimatnya. Tetap dipakai nggak apa-apa gitu. Tapi karena ini kalau konjungsinya dihilangkan juga masih nyambung kalimatnya, lebih baik dihilangkan aja. Karena tetapi ini bukan untuk antar kalimat ya. Harusnya pakai akan tetapi kalau di awal kalimat itu, atau pakai namun bisa. Tuh. Iya. Jadi diperbaikinya gimana? E. Yang E. Kalau yang B, B. yang B ada tetapinya. Kalau yang C, pulaunya kecil. Kalau yang D, Jawanya kecil. Kalau yang E, yang paling mendekati ya, yang E. Jawabannya E. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini kayaknya udah pernah dikerjain ya dulu ya, TO-TO sebelumnya. Yang harga jual emas aneka tambang. Lawan makna kata resesi. Resesi itu apa maknanya? Coba dicari di KBBI, resesi apa maknanya? Halo. Jika BBI menurun nggak? Menurun.
Resesi itu menurun. Berarti lawan kata menurun apa? Meningkat. Meningkat. Yang Meningkat. D jawabannya. Tuh. Lawan, sama ya. 42 sama meningkat. Paragraf ketiga, termasuk jenis paragraf apa? Kita lihat. Ini. Satu, dua, tiga. Berarti ini ya. Paragraf ketiga. Termasuk paragraf apa itu? Deduktif bukan? Deduktif. Deduktif itu kalimat utamanya di mana? Awal. Di awal. Deduktif itu kalimat utamanya di awal. Kalau induktif, kalimat utamanya di akhir. Tuh. Benar ya? Ini kalimat utamanya ada di awal, berarti deduktif. Simpulan dari teks tersebut. Tuh, berarti kita baca nih. Bacanya di skip-skip aja. Paragraf pertama dibaca awal sama akhirnya, gitu-gitu aja. Oke, berarti kesimpulannya apa nih? Harga jual emas Antam turun tipis saat harga emas dunia menguat. Harga jual emas dunia turun 100.000 per gram. Kayaknya kalau B kurang ya. Penurunan harga emas dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global dan Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi kiblat penjualan emas dunia. Kayaknya enggak deh. Emas bisa dijadikan sebagai aset yang aman dan indah. Enggak itu juga. Ini kayaknya antara A sama C. Coba kita lihat lagi. Potensi perlambatan ekonomi global dan Amerika. Harga emas turun. Harga emas turun tipis. Emas dunia menguat. Berarti jawabannya A. Harga jual emas Antam turun tipis saat harga emas dunia menguat. Gitu. Jadi dari tadi ya, setelah Mbak baca skip-skip gitu, dari paragraf pertama, ketiga, sebelum paragraf terakhir pokoknya, itu ngomongin nilai jual emas Antam itu turun. Tapi di paragraf terakhir itu ngomongin emas dunia menguat harganya. Itu berarti jawabannya yang A. Tuh. Selanjutnya. Padanan kata sortir 45. Sortir itu apa? Memilah. Sortir. Memilah bukan, Kak? Sortir itu memilah, memilih. Itu sortir. Berarti padanan katanya apa?
Kalau mengecek, kalau pengecekan Kalau itu belum mirip nggak memilah, Kak. sama memilah? Beda sih, Kak. Kalau memilah kan, Beda ya. kalau memilah itu kan belum tentu semuanya dicek. Iya ini harusnya jawabannya C harusnya. Padanan kata sortir. Sortir artinya memilah. Yang paling mungkin sih C jawabannya. Gitu. Tapi sebenarnya harusnya kalau C itu makna kata sortir, bukan padanan kata sortir. Harusnya. Tapi kan di sini ditanya padanan dan yang paling mendekati itu yang C, memilah. Kayaknya sih mendingan pilih yang C aja, memilah. Oke, yang C jawabannya ya. 46. Bentukan kata yang tidak tepat pada paragraf kedua. Paragraf kedua ini ya. Oh ya, berarti ini paragraf kedua. Apa tuh yang tidak tepat? Bentar. Sorry. Kepencet. Kok hilang? Paragraf kedua. Bentukan katanya yang tidak tepat yang mana? Yang kurang? Bentukan kata itu bisa jadi yang dapat imbuhan, bisa jadi yang dapat pengulangan, gitu ya. Ditemui, Kak. Ditemui. Kalau A, Kak, temuan. Temuan itu benar. Selain itu, Benar. meski temuan surat suara gitu, temuan itu sesuatu yang ditemukan. Itu temuan namanya. Dia mengakui bahwa kerusakan surat suara juga ditemui pada 4 jenis suara lain. Ditemukan. Ditemui. Harusnya Ditemukan. ditemukan. Emang apa bedanya kalau ditemui sama ditemukan? Kalau ditemukan itu secara tidak sengaja. Tapi kalau ditemui itu secara sengaja. Contoh, aku menemui temanku. Berarti aku sengaja mau bertemu dengan temanku. Gitu. Aku menemukan dompet di pinggir jalan. Berarti aku tidak sengaja menemukan dompet di pinggir jalan. Kalau aku menemui dompet di pinggir jalan, masa aku sengaja menemuin dompet di pinggir jalan? Kan lucu ya kalau kayak gitu. Berarti ini harusnya pakainya ditemukan. Dia mengaku bahwa kerusakan suara ditemukan pada 4 jenis suara lain. Berarti nggak sengaja ditemukan. Gitu. Nggak jawabannya. Ditemui. Oh iya ada ya. Yang D. Sekarang nih, lanjut 47. Lihat aja. Mana yang tepat? Gampang ini. Menargetkan atau mentargetkan? Menargetkan. Berkoordinasi atau berkoordinator? Berkoordinasi. Berkoordinasi. Kalau tor itu pelaku ya? Iya. Kita lihat sini. Berkoordinasi.
KPU Bantul akan berkoordinasi. Oh iya, berkoordinasi itu saling. Kalau berkoordinasi itu saling. Penyortiran atau pensortiran? Penyortiran. Penyortiran. Karena sortir itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia baku, sortir. Jadi penyortiran. Jawabannya? Yang E. Menargetkan, berkoordinasi, penyortiran. Tuh. Lanjut 48. Berupa fakta. Yuk, cari lagi faktanya. Bukan fakta, berarti opini ya. Yang D. B. Coba yang A. KPU Kabupaten Bantul mendapati 830 suara DPR RI dalam keadaan rusak. Fakta bukan? Fakta. Fakta karena udah jelas nih siapa yang menemukan KPU Kabupaten Bantul. Kemudian ada berapa? 830. Gitu. Fakta ya. Yang B sekarang. Kerusakan terbanyak terjadi pada proses pencetakan kartu suara. Coba kita kerja kecil dulu deh. Ini yang berisik punya aku bukan sih? Ada di gudang kode yang berada di Trirenggo, Bantul. Baru tercatat yang ada di gudang kode yang berada di Trirenggo, Bantul. Fakta atau opini? Fakta. Ada tempatnya, Kak. Fakta. Jelas nih ada di mana dia, di gudang apa, jelas ya. Kemudian yang D, Kasubag Keuangan, ini udah pastilah ya. Jelas. Udah jelas nih, Kasubag Opini. Keuangan Umum, legit ya. Logistik KPU Kabupaten, ada berapa? Tuh, legit. Yang E sekarang, surat suara yang rusak ada di gudang kode yang berada di Trirenggo, Bantul. Ini hampir mirip dengan yang C. Yang C. Iya. Berarti? Yang B. Bebek. Yang B. Terbanyak itu kayak agak dilebihin gitu ya. Sama hampir mirip dengan gini. Misalnya Mbak bilang, hamburger adalah makanan terenak di dunia gitu. Itu kan menurut Mbak terenak di dunia, belum tentu menurut kalian kayak gitu loh. Jadi hampir mirip dengan kalimat begitu gitu. Jadi masuknya ke opini yang B ya. Oke, lanjut 49. Banyak ya Mas Yan ya? 52, enggak ada yang dikit lagi. Simpulan paragraf pertama teks tersebut adalah, kalau cuma sedikit mah baca aja paragraf pertama. Dicepet aja bacanya, jangan dihayatin banget. Apa simpulannya? Menguat tipis ya dibandingkan penutupan Kamis. Sebagian besar mata uang utama Asia menguat terhadap dolar AS. Mata uang Asia sebagian besar menguat. Coba kita lihat ada simpulannya enggak? Paragraf pertama. Yang A. Nilai tukar rupiah menguat terhadap mata uang luar negeri. Salah. Yang B. Rupiah menjadi salah satu mata uang di Asia yang menguat tipis terhadap dolar AS. Bisa jadi sih ya. Yang C.
Tidak semua mata uang mengalami penguatan terhadap dolar. Benar. Yang D, semua mata uang enggak semua. E, AS Iya. menjadi kiblat perekonomian dunia. Kan itu dari negara lain ke Amerika semua, Mbak. Begitupun dengan negara maju menguat terhadap dolar. AS dan dolar AS. Jadi kalau Mbak rangkum nih ya yang paragraf pertama, dia tuh ngomongin gini, nilai tukar rupiah menguat sedikit dari dolar gitu. Nah, pagi ini sebagian besar mata uang utama Asia menguat terhadap dolar AS gitu. Tapi enggak semua, sebagian besar aja di Asia itu menguat. Ada yang turun. Siapa aja yang turun? Malaysia, Jepang itu turun. Tuh. Terus ada beberapa negara maju juga yang menguat. Contohnya nih, pound sterling Inggris, Australia gitu tuh menguat juga. Jadi mana kira-kira? Kalau dari paragraf pertama, nilai tukar rupiah menguat terhadap mata uang luar negeri. Rupiah menjadi salah satu mata uang di Asia yang menguat tipis terhadap dolar AS. Yang B bisa sih yang B. Tidak semua mata uang mengalami penguatan terhadap dolar. Yang C juga bisa. Semua mata uang mengalami penguatan tipis. Enggak. AS menjadi kiblat perekonomian dunia. Kalau yang E gimana coba menurut kalian? Kalau yang Cina, AS menjadi kiblat perekonomian dunia. Menurut kalian gimana? Lebih Bisa masuk jadi. yang B, yang C, atau yang E? Kalau Yang E. berdasarkan paragraf pertama. C nggak sih, Kak? Yang mana? C sih, Pak. C. C. Tidak semua mata uang mengalami penguatan terhadap dolar. Iya sih, benar. Oh iya, kalau yang B itu kan kayak spesifik ngomongin rupiah aja ya, yang B kan. Padahal kita nggak spesifik ngomongin rupiah, tapi ngomongin Iya. beberapa mata uang, gitu kan ya. Iya, benar-benar. Yang C nih. Antara yang C sama yang E. Sekarang. Kalau yang E itu kan ngomongin perekonomian dunia ya. Kayaknya nggak ada membahas perekonomian dunia sih. Membahas tentang nilai mata uang gitu. Iya. Jadi kayaknya yang paling mungkin mendekati paragraf pertama simpulannya itu yang C. Tidak semua mata uang mengalami penguatan terhadap dolar. Gitu. Itu ya. Lanjut, nomor 50. Makna kata tenor berdasarkan paragraf kedua. Tenor itu apa? Nggak waktu, Mbak. Suara tinggi, utang, piutang, apalagi jangka waktu, selisih waktu. Kalau yang gini, kadang ya ada beberapa kata-kata bahasa Indonesia gitu yang kalau ditanya makna, itu bisa jadi kita mengacu ke KBBI, bisa jadi kita mengacu ke teks gitu. Tinggal dilihat aja. Kalau dia nyambung sama teksnya, berarti itu jawabannya. Gitu. Nih, contoh kayak tenor ini ya. Tenor ini nih sebenarnya kalau kita cari di KBBI, itu salah satu artinya ada nada tinggi, suara tinggi. Itu salah satu artinya tenor. Tapi kalau kita nyambungin, kalau kita sambungin ke teks, kayaknya kok lagi ngomongin mata uang, uang. Kok ujung-ujungnya kok suara tinggi kayak gitu. Kayak nggak maksud kan ya. Nggak nyambung. Iya. Berarti dicari nih yang paling mungkin benar. Yang paling nyambung. Berarti jangka waktu. Tenor D jawabannya. Gitu. Paham ya?
Ah, Nomor 51, inti kalimat lagi. Ayo, masih ingat nggak kemarin? Nih, inti kalimat. Subjek sama Cari. predikat ya. Subjek sama predikat yang intinya aja. Ayo. Oke. Subjeknya mana subjek? Subjek intinya. Parlemen Inggris. Subjek intinya Parlemen Inggris. Sekarang cari predikat intinya. Pemungutan suara. Pemungutan aja bisa nggak, Pak? Mengadakan pemungutan suara. Coba Akan yang mengadakan. gini ya. Mengadakan Siapa pemungutan. yang dibicarakan? Parlemen Inggris. Inggris. Parlemen Inggris ngapain? Apa yang akan dilakukan Parlemen Inggris? Mengadakan. Pemungutan. Kalau ditanya predikat lengkap, berarti kan dari akan mengadakan pemungutan suara terkait keputusan akhir mengenai Brexit. Tuh, ininya apa predikat lengkapnya. Nah, yang ditanya sekarang predikat intinya apa? Mengadakannya aja nggak sih, bukan? Mengadakan atau akan mengadakan? Akan. Kan, Mbak. Akan mengadakan dong. Coba dilihat. Yang A, Parlemen Inggris akan mengadakan pemungutan suara. Yang B, Parlemen Inggris akan mengadakan pemungutan suara. Aduh, panjang banget yang B. Yang C, Parlemen Inggris mengadakan pemungutan suara. Yang D sama E otomatis salah. Yang B juga antara A sama C. Coba. Kayaknya, Pak. Akan itu masuk nggak ke dalam A. predikat inti? Enggak masuk. Yang C. Yang C. Yang C apa yang A? Kan itu C. pengen ada Akan Ah. masih belum terjadi, Mbak. itu Akan belum nggak? Akan itu Kan akan belum. itu masuknya apa ya, kayak dia itu kayak tambahan aja gitu. Misalnya nih kayak C. aku belum makan nasi misalnya. Aku belum makan nasi. Subjeknya siapa? Subjek intinya aku. Aku kenapa? Aku kenapa? Aku apa yang aku lakukan? Makan nasi. Makan nasi. Berarti belum itu kayak apa ya, tambahan keterangan dari predikat inti gitu. Keterangannya apa? Keterangannya makan ini ternyata belum. Oh, ternyata aku belum makan gitu. Jadinya kayak kalau inti itu bener-bener yang saringannya banget, udah ampas-ampasnya lah gitu. Tuh, itu inti. Berarti yang Yang C. C. Parlemen Kak, berarti Inggris tadi- mengadakan pemungutan suara. Aku makan itu, Kak. Aku makan. Gitu. Tapi kan dia belum Terus makan, kalau Mbak. Belum. Ya, nah terus kalau ditanyain itu kan intinya. Nah kalau ditanyain lagi, aku makan gitu. Keterangannya dari makan ini apa? Oh ternyata belum, kayak gitu loh. Gitu. Aku akan, belum, sudah. Nah kayak gitu tuh masuknya kayak keterangan gitu, keterangan si predikatnya. Gitu loh. Ini aja Iya, iya. malah kalau menurut Mbak, yang C ini masih agak kepanjangan predikatnya. Harusnya tuh cuma Parlemen Inggris mengadakan aja. Kalau memang Iya. benar-benar mau intinya banget gitu. Tapi di sini karena mungkin dari pihak yang buat soal kayaknya dipanjangin juga nggak apa-apa lah. Yang penting kita tahu gimana cara ngambil kalimat intinya. Gitu ya. Ini kalau misalnya masih belum terlalu paham sama kalimat inti, coba kalian cari
soal-soal tentang kalimat inti gitu, dicoba dikerjakan sendiri gitu. Nanti baru kalau belum paham atau ragu-ragu tanya aja ke Mbak gitu. Karena kalimat inti ini kadang tricky, dia agak riskan gitulah. Tuh, nomor 52. Sumbang, kalimat sumbang paragraf ketiga. 1, 2, 3. Kalimat keberapa? Ini paragraf ketiga. Kalimat sumbang itu apa sih? Yang nggak Gak padu ya, Kak? nyambung. Nggak nyambung, nggak cocok, ganjil. Tuh, Tidak padu. coba dicari. Tidak padu, nggak serasi, coba dicari. Coba dulu. Agak bingung sih Mbak itu soalnya pilihannya paling sedikit 3 aja. 2, 3. Salah kayaknya. Salah ya, aturan di sini Aturan di sini bukan sih? Soalnya ini kalimatnya nggak sampai 7 kayaknya. Kayaknya ini di sekitar sini nih, antara yang yang di bawah. sini sama yang di sini. Coba. 1, 2, 3. Oh ya udah, berarti cari aja yang di awal-awal inilah. Antara 3 sampai 7. Yang mana yang nggak padu. Kalimat 7 itu yang mana sih? Yang pound sterling Inggris. Oh, berarti ini paragraf pertama yang dimaksud ya? Nilai tukar rupiah berada di posisi sekian per dolar Amerika Serikat pada perdagangan pasar spot Jumat pagi. Ngomongin nilai tukar rupiah. Posisi ini menguat tipis sekian persen dibandingkan penutupan pada Kamis. Sekian. Masih nyambung. Pagi ini sebagian besar mata uang utama Asia menguat terhadap dolar. Peso Filipina menguat sekian persen, Baht Thailand sekian persen, Singapura, Korea sekian persen. Pagi ini, namun ada juga mata uang yang melemah, seperti ringgit Malaysia. Begitupun dengan negara maju yang menguat terhadap dolar. Waktu Inggris sekian. Mana yang sumbang? Ada nggak yang nggak cocok gitu di dalam paragraf ini? Kalau yang 3 itu Kak? 1, 2, 3. Yang
pagi ini. Pagi ini sebagian besar mata uang utama Asia menguat terhadap dolar AS. Pagi ini sebagian besar mata uang Atau yang utama 6. kayaknya Yang bagi nyambung dukun ya. semua ya. Apa yang kalimat 6? Peso Filipina nih, coba nih ya dari yang pertama nih. Nilai tukar rupiah berada di posisi sekian per dolar Amerika Serikat. Berarti ngomongin posisi rupiah naik dari dolar Amerika, ya kan? Terus yang kalimat kedua nih. Posisi ini menguat tipis. Masih ngomongin menguatnya juga dibandingkan penutupan pada Kamis. Benar. Pagi ini sebagian besar mata uang utama Asia menguat terhadap dolar AS. Mau ngasih tahu nih, kalau pagi ini sebagian besar mata uang Asia menguat. Masih nyambung kan sama yang atas karena sama-sama ngomongin menguat-menguat tadi. Terus peso Filipin menguat sekian, bat Thailand sekian, Singapura sekian, won Korea sekian. Itu kan dia ngerinciin mata uang di Asia yang menguat. Masih nyambung sama kalimat sebelumnya. Namun ada juga mata uang yang melemah. Seperti ringgit Malaysia sebesar sekian, sekian. Oh, tahu Mbak, yang mana coba? Kalimat 5. Begitupun. Namun, ada juga mata uang yang melemah, seperti ringgit Malaysia. Kan ini kan ngomongin dari awal sampai yang Korea Selatan menguat 0,5%, itu kan ngomongin menguat, ya kan? Nah, yang kalimat seterusnya kan ngomongin mata uang yang melemah. Sedangkan selanjutnya nih, begitupun dengan negara maju yang menguat. Masih ngomongin menguat lagi. Berarti secara keseluruhan sebenarnya dia ngomongin mata uang yang menguat, bukan mata uang yang melemah. Gitu. Berarti kalau ada pembahasan mata uang yang melemah, itu kurang padu. Tuh, paham nggak? Paham. Paham. Paham ya? Berarti kalimat keberapa yang sumbang? Yang kelima. Kelima. Gitu. Wah, harus ini banget ya kita ya, harus teliti nih berarti. Mbak, berarti nomor 49 gimana? 49. Gimana? 49. Kalau kita gini nih, kan ada simpulan, kita nih misalnya dalam satu paragraf nih, kan kita nggak tahu ya, kali aja ada yang nggak padu atau ada yang apa gitu. Tapi kalau misalnya udah ada teksnya di situ, ya udah kita baca aja gitu loh. Kan ini soalnya, maksudnya soalnya beda gitu loh, Dek. Yang 49 ini kan ngomongin simpulan paragraf pertama. Kalau yang ditanya simpulan paragraf pertama, oh ya udah kita baca aja di paragraf pertama, kita simpulin maksudnya apa, maknanya apa gitu. Tapi kalau misalnya kita disuruh mengoreksi mana nih yang kesumbang, yang nggak padu, yang nggak cocok, baru kita koreksi berdasarkan apa yang kita tahu nih gitu. Yang nggak cocok mana sebenarnya gitu loh. Paham nggak? Paham. Gitu. Dah habis ya? Habis. Dia mau ditanyakan nggak sampai sini? Kak Rahman. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, balikin ke aku balikin ke Kak Rahman nih. Kak Rahmannya mana?
Akmal udah dapat jawabannya belum yang kemarin ditanya? Nah, kok di-unmute semua? Kayaknya Akmal nggak ada gitu, Kak. Aku ada ya? Ini kayaknya nggak ada. Nggak ada Oh iya, Kak, udah Akmalnya. left berarti. Udah left. Yaudah Kak Arif, Kak Rahman, Kak Arif Rahman. Siap. Udah kelar? Baik. Kalau udah kelar ya kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Dan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih semuanya. Ada yang mau ditanya?